أيها الإخوان والأخوات هيا بنا نبدأ درسنا ونفتتح تعلمنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الورى في البر والبحر أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Baik, Bapak Ibu semuanya, في هذه الليلة كما كانت عادتنا في آه، الجمعة الأخيرة من كل شهر، نحن نتعلم أو نبحث وندرس معا البحث اللغوي عن الأحاديث النبوية أو الأدعية المأثورة أو الأدعية المشهورة. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana kita biasa bahwa pada hari Jumat terakhir di setiap bulan kita membahas, mengkaji, mempelajari bersama-sama secara linguistik bahasan tentang hadis-hadis nabawi, hadis-hadis Nabi, atau juga doa-doa yang maksur, atau doa-doa yang masyhur, yang populer ya, yang terkenal, atau yang mungkin kita sering dengar atau yang kita gunakan. Baik, kalau gitu saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Bapak Ibu semua, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan as-sidqu. Saya akan coba sampaikan beberapa saja. As-sidqu. As-sidqu. Ini as-sidqu artinya adalah kejujuran. Kejujuran. As-sidqu berasal dari kata apa ini? Dari kata sodako. sodako, no. Sodako. Mudorenya apa? Yasdiku, Yasduku. yasduku, Yasduku. Amarnya usduk, usduk. ya Bagus. Betul. Nahi? latasduk. Ya, mantap. Selamat Ibu Halimah. Mudah ya Bu ya? Semakin mudah kan? Insya Allah, Pak. Keren. Sodako yasduku usduk latasduk. Ini mujarad atau mazid? Mujarad. Jarod. Nah, sodako fil maldi, yasduku fil mudore, usduk fil amar, dan la tasduk fil nahi. Lalu asidku itu apa? Asidku jelas bukan fiil. Yang empat ini bukan. Bukan bagian dari Ya. empat fiil yang tadi kita sampaikan. Lalu asidku itu apa? Isimnya. Asidku itu adalah bentuk isim masdar ya. Isim masdar. Sodako yasduku usduk la tasduk. Usduk la tasduk. Masdarnya adalah sidqon. Nah, kemudian diawali oleh alif lam, maka menjadi asidku. Kalau mansubnya asidqo. Nah, dalam Al-Quran kita temukan ya tentang ini. Misalnya ayat yang berbunyi gini. Tentang Nabi Ibrahim. Waj'alli lisana sidqin. Lisana sidqin fil akhirin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al, dan jadikanlah li untukku lisana sidqin, lidah jujur atau lidah kejujuran. Atau lidah diterjemahkan juga dengan jujur itu kan sesuatu yang benar ya. Makanya juga ada yang menerjemahkan sidqun sebagai benar. Makanya lisana sidqin, lidah kebenaran. Tapi awalnya kata sidqun ini kebalikan dari kadibun atau kizbun. Nah, lidah kejujuran fil akhirin di kalangan orang-orang yang terakhir, orang-orang kemudian. Waj'alli lisan sidqin fil akhirin. Nah, baik. Nah, tentang ini, tentang asidku, ada banyak hadis yang bisa kita sebutkan. Tetapi saya akan mulai dari yang sangat sederhana, yang mungkin bisa kita bahas ya. Yang pertama ini, eh,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ahabbu al-hadis ahabbul hadisi ilayya asdaquhu. Ini hadis dalam riwayat Abu Dawud ya, Abu Dawud dan Ahmad ya. Abu Dawud dan Ahmad. Habbul hadisi ilayya asdaquhu. Saya akan coba bahas secara linguistik pertama dari segi ilmu nahwu. Tetapi sebenarnya kita belum belajar eh, secara sistematik tentang hal ini. Tetapi saya akan sampaikan sebagai pengantar suatu saat kalau kita bertemu lagi bahasan ini. Bapak Ibu, ahabbu ini kenapa domah? Karena dia adalah mubtada. Hmm. Ahabbu ini domah mubtada. Lalu dia dimudafkan kepada al-hadisi. Berarti ahabbu al-hadisi ini ahabbu mudhof mubtada ya, mudhof mubtada, al-hadisi mudhof ilaih. Makanya kenapa hadisi kasroh? Karena dia adalah mudhof ilaih. Ilayya, ilah harful jarri, ya adalah domir mutakalim al apa lil wahdah. Domir untuk satu orang, domir yang orang pertama untuk satu orang. Nah, ahabul hadisi adalah mubtada. Lalu mana khobarnya? Khobarnya adalah asdaquhu. Makanya kenapa asdaku ini domah? Karena khobar. Nah, jadi asdaku adalah khobar, mubtada, terdiri dari asdaku adalah mudhof, dan hu adalah domir mutasil. Domir mutasil mabnin ala domir fi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Hmm. Gitu ya, mudhofun ilaihi. Ini dari segi nahwu. Nah, sekarang saya ingin bahas dari sisi yang lain. Kita belum belajar, tapi saya ingin sampaikan ini. Bapak Ibu perhatikan kata asdaku dan ahablu. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan isim tafdil. Saya akan buka ya. Isim tafdil. Isim tafdil adalah isim untuk menyatakan lebih atau paling. Comparative degree atau superlative degree. Yang artinya kalau komparatif itu artinya lebih. Comparative degree ya. Nah, dalam bahasa Arabnya ini mukoronah ya. Mukoronatun artinya adalah lebih. Nah, yang kedua ada superlatif ya, superlative degree. Nah, dalam bahasa Arabnya afdoliyah, afdoliyah, yang artinya adalah paling. Atau dalam bahasa Indonesia biasa gunakan ter. Ini isim tafdil. Nah, jadi isim tafdil itu adalah isim yang bermakna lebih atau paling atau ter. Kalau lebih berarti lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih bagus dari atau daripada. Nanti biasanya ada min. Nah, bahasa Arabnya adalah mukorona untuk mana komparatif, sedangkan mana superlatif itu afdoliyah. Nah, bagaimana polanya? Bagaimana wazannya? Wazannya adalah wazan af'alu. Ini wazan isim tafdil, af'alu. Wazan isim tafdil adalah af'alu. Contoh, misalnya kata kabirun. Kabirun. Bagaimana cara membuat isim tafdil? Cara membuat isim tafdil adalah munculkan huruf-huruf asli, huruf-huruf mujarrad dari kata yang akan kita ubah menjadi tafdil. Kata kabirun, huruf-huruf mujarradnya apa saja? Kaf, ba, dan ro. Sedangkan ya adalah
huruf tambahan. Nah, berarti kata kabirun berasal dari kata kaf, ba, dan ro. Kaburo. Nah, kaburo. Nah, kemudian kata kaburo, kaf, ba, dan ro kita terapkan kepada wazan af'alu. Maka kabirun isim tafdilnya adalah akbaru. Tuh. Allahu akbaru. Akbaru itu isim tafdil. Yang lain misalnya sogirun. Sogirun huruf-hurufnya ada 4. Tetapi pasti ada asli yang mujarod. Mana yang mujarod? Mujarodnya adalah sod, ghain, Kaburo. dan ro. Maka kita munculkan sod, ghain, dan ro. Kemudian kita awali Asghar. dengan hamzah. Maka sogirun isim tafdilnya adalah Asgharin. Asghar. as- Hmm. asgoru. Lagi, azimun. Asal katanya adalah azuma, ya kan? Azimna. Hmm. Ya. Nah, coba tafdilkan. A'zama. A'zam. A'zama. Azomu. A'zamu. Azomu. A'zamu. A'zamu. Ujungnya doma tetapi tidak bertanding. Ini yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Satu lagi misalnya safilun. Safilun itu bawah, rendah. Huruf aslinya adalah sin fa'lam. Safala. Safula. Fa'ala. Kita ubah Saf. menjadi isim tafdil maka menjadi Asfalu. asfa. Asfalu. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang apa ibu lihat? Kabirun, sogirun, azimun, safilun. Dalam pembagian kategori rumpun atau wazan-wazan fiil yang kita bagi, kabirun, sogirun, azimun, safilun ini rumpun berapa? Satu. Rumpun satu. Baik wazan satu, wazan dua, maupun wazan tiga. Nah, tetapi bagaimana kalau fiil-fiil seperti ini? Syadidun, syadidun. Lalu habibun. Kemudian jalilun. Syadidun, habibun, jalilun. Contoh yang lainnya lagi misalnya azizun. Coba lihat. Syadidun kejam, keras. Habibun kekasih tercinta. Jalilun agung. Azizun perkasa. Nah coba lihat. Syadidun kalau kita kembalikan ke fiil, hurufnya apa saja? Syadda. Shin dan dal kan? Syadda. Ya. Nah begitu kan? Habibun Habba. Habba. ya kan? Karena ya Ya. itu tambahan, bukan mujarod. Syadidun ada huruf ya, Habibun ada huruf ya. Nah, ya itu bukan mujarod, bukan aslinya, tetapi tambahan. Kemudian lagi eh, Jalilun juga Jalla. Jalla. Azizun, Azza. nah begitu. Nah, sekarang kata Syadidun kita ubah menjadi sim taktil. Bagaimana caranya? Sama, wazannya wazan af'alu. Af'alu, huruf pertamanya diawali oleh hamzah. Asdadu. Kalau rumpun satu, kabirun, akbaru, af'alu. Fa fiilnya sukun, af'alu. Fa fiilnya fa sukun. Akbaru kaf sukun. Asgoru sod sukun. Akzomu ain sukun. Asfalu sin sukun. Fa fiilnya sukun. Kalau rumpun satu. Tetapi kalau rumpun dua, yang huruf kedua dan ketiga atau huruf ain dan lam fiilnya kembar sama, maka ketika diubah menjadi isim tafdil, fiilnya tidak sukun. Apa sebab? Sebab huruf kedua dan ketiganya disyidahkan. Du, bu, lu, zu. Sehingga kalau huruf fiilnya sukun, ash, edu, ah, ebu, dan seterusnya itu menyulitkan pengucapan. Oleh karena itu maka untuk Asyaddu. fiil dari rumpun dua, fiil rumpun dua, fiilnya difathahkan sehingga syadidun menjadi asyaddu, habibun menjadi ahabbu, jalilun ajallu, azizun a'azzu, wadudun. Wadudun apa? Wadudun Wadda. Wadudun. Wadda. Wadda. fiilnya A'addu. A- wadudun, wadud, Wadud. Awadu. awad, Awaddu. wadudun awaddu, Awadu. zalilun, zalilun.
Dalilun. Danilun. Adallu. Adal. Oh, Begitu seterusnya. Contoh yang lain lagi misalnya halilun, Ahallu. ahallu, dan seterusnya dan seterusnya. Hmm. Nah, itu ya cara membuat isim tafdil. Ini baru rumpun 1 dan rumpun 2. Maksudnya fiil-fiil yang terbuat dari rumpun 1 dan rumpun 2. Rumpun 1 kita sudah tahu. Nah, rumpun 2 itu ain dan lam fiilnya hurufnya kembar. Sama wazannya af'alu, tetapi karena huruf kedua dan ketiganya menggunakan sabdu, menggunakan syiddah atau tasdid, maka fa fiilnya menjadi fathah. Syadidun, asyaddu, habibun, ahabbu. Nah, sekarang maknanya bagaimana? Kita kembali kepada kata kabirun. Kabirun besar, maka kalau akbaru artinya lebih besar. Sogirun kecil, asgoru lebih kecil. Azimun agung, agzamu Agung. Agung. Filun rendah, asfalu lebih rendah. Syadidun kejam, asyadu lebih kejam atau lebih keras. Ya. Habibun tercinta atau disukai, ahabbu lebih disukai, lebih Dicintai. dicintai. Jalilun agung, ajallu lebih agung, azizun perkasa, azu lebih Lebih perkasa. perkasa. Dari sini Bapak Ibu paham ya? Ya, Pak. Nah, maka kembali kepada kata yang pertama, halaman 1, maaf ya. Kembali ke muka surat 1 ya. Itu ada kata asdaku. Coba lihat, kembali ke muka surat 1, halaman 1. Ada kata asdaku. Asdaku ini isim kata dasarnya semula apa? Sodikun. Sodikun. Kemudian kita ubah menjadi tafdil maka menjadi asdaku. Sodikun benar atau jujur. Asdaku Lebih jujur. lebih jujur, lebih benar. Maksudnya jujur itu apa adanya. Apa adanya, apa yang ada ya diwujudkan. Nah, jujur sodikun, asdaku lebih jujur. Tapi Jadi dia dari pembentuk fa'il ya, Ustaz? ya, isim tafdil itu biasanya terbuat dari isim fa'il. Sodikun isim fa'il, asdaku. Kabirun juga isim fa'il dari sifah musabbaha, akbaru. Alimun, a'zomu. Ajizun lemah, ajazu. Dhaifun lemah, ad'afu, dan seterusnya. Nah, sekarang lihat kata habu, ahabu. Habibun dicintai, ahabu Lebih dicintai. lebih dicintai. Nah, itu ya. Sampai sini paham ya Pak Ibu ya? Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah,
dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.